Ibu Bapak Guru di seluruh tanah air, selamat berjumpa dengan kami tim Cebis Visip Unpa. Dalam video ini kami akan menjelaskan berbagai aplikasi pembelajaran untuk siswa dan guru. Halo, saya Yosefa yang akan mengajak Anda berkenalan dengan Canva. Anda pastinya sudah pernah mendengar tentang Canva, sebuah platform desain dan komunikasi visual online yang sudah ada sejak tahun 2013. Sesuai dengan misinya, platform ini sudah memberdayakan lebih dari 13 juta pengguna aktif bulanan di seluruh dunia dalam membuat jenis desain apapun dan mempublikasikannya dimanapun. Ketika pertama kali menggunakan Canva, ada dua jenis akun yang dapat Anda pilih. Jenis pertama adalah individu dan tim yang terdiri dari Canva gratis, Canva Pro, Canva Team, dan Canva Enterprise. Jenis kedua adalah edukasi yang terdiri dari guru, sekolah, dan distrik, serta Canva untuk kampus. Anda dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat pendidikan yang tersedia. Seperti yang bisa dilihat pada layar, ada 14 jenis desain Canva yang bisa Anda gunakan, dan cara menggunakannya pun cukup sederhana. Anda cukup mengklik tombol Create a Design. Setelah itu, akan muncul berbagai pilihan desain yang dapat Anda gunakan. Anda tidak perlu khawatir mengenai bagaimana cara menggunakan Canva, karena pada website resminya, Canva memfasilitasi Anda untuk dapat membuat desain melalui Design School. Ada 21 course, 3 sertifikasi, dan 21 tutorial yang dapat Anda akses secara gratis. Tidak hanya itu, Anda juga dapat mengakses berbagai event yang diadakan oleh Canva secara online dan gratis. Jika Anda membutuhkan case studies untuk digunakan dalam pembelajaran, Canva juga memberikan akses tersebut secara gratis bagi Anda. Canva memberikan perhatian khusus untuk dunia pendidikan, di mana Anda dapat menggunakan lebih dari 1000 teaching resource yang sudah disediakan oleh Canva secara gratis, mulai dari berbagai jenis pelajaran, lembar kerja, aktivitas, presentasi, dan lainnya yang dapat Anda sesuaikan berdasarkan mata pelajaran ataupun kebutuhan siswa Anda. Anda juga dapat menggunakan 6 jenis tool AI atau yang biasa kita sebut sebagai Artificial Intelligence dalam pembuatan materi ajar. Menarik bukan? Mari berpetualangan dalam dunia desain menggunakan Canva. Hai, saya akan mengajak Anda berkenalan dengan Kahoot. Kahoot merupakan platform pembelajaran berbasis permainan online yang berasal dari Norwegia yang sudah memfasilitasi lebih dari 10 miliar peserta dalam ratusan juta sesi pembelajaran di seluruh dunia sejak tahun 2013. Platform ini sudah digunakan oleh banyak institusi pendidikan, bahkan 97% dari 500 universitas top global menggunakan Kahoot. Anda bisa membuat akun Kahoot dengan cara mengklik tombol Sign Up for Free pada website Kahoot. Di sini, Anda akan diarahkan untuk memilih 4 jenis akun yang sesuai dengan kebutuhan. Selain melalui website, Anda juga bisa mendownload aplikasi Kahoot melalui Mac App Store, App Store, Google Play, ataupun App Gallery. Setelah Anda memiliki akun, Anda bisa membuat presentasi menarik yang bisa berisi polling ataupun kuis. Anda dapat membuat presentasi secara manual ataupun menggunakan AI atau yang biasa kita sebut sebagai Artificial Intelligence. Ini adalah contoh tampilan dari lembar kerja yang akan Anda gunakan. Ada 2 jenis kuis yang bisa Anda pilih, yaitu Test Knowledge atau Collect Opinions. Ada 7 jenis Test Knowledge yang bisa Anda pilih. Atau Anda dapat memilih 1 dari 7 jenis Collect Opinions. Jangan khawatir, Anda dapat mudah memahami perbedaan dari masing-masing jenis kuis karena Kahoot memberikan contoh untuk semua jenis kuis tersebut. Anda juga bisa memilih settingan waktu pada menu time limit, nilai poin yang mau Anda berikan untuk setiap pertanyaan yang benar. Bahkan Anda juga bisa memilih jumlah jawaban untuk setiap pertanyaan. Pada saat Anda akan menambahkan pertanyaan, Anda juga dapat menggunakan menu Find untuk mencari template pertanyaan yang sudah Kahoot miliki. Ketika Anda akan menambahkan slide, Anda bisa memilih antara jenis slide media atau teks. Selain itu, Anda juga dapat menggunakan menu Find untuk mencari template slide yang sudah Kahoot miliki. Ada 6 jenis media yang bisa Anda pilih, dan ada 4 jenis teks yang bisa Anda pilih. Kahoot memberikan contoh untuk semua jenis slide tersebut agar Anda memahami penggunaannya dengan mudah. Tutorial cara menggunakan Kahoot saat ini sudah banyak tersebar secara gratis di YouTube, sehingga Anda bisa mengeksplor platform ini secara mandiri. Selamat bermain bersama Kahoot. Halo Bapak Ibu semua, saya Selvi, akan memperkenalkan tools lainnya yaitu Gemini.
Gemini ini mirip dengan ChatGPT yang sudah terkenal keampuhannya dalam membantu mempermudah hampir di seluruh aspek pekerjaan. Dalam dunia pendidikan, sebagai seorang guru, mungkin Bapak Ibu guru sering merasa kewalahan dengan banyaknya tugas-tugas administratif. Coba Bapak Ibu bayangkan, betapa membantunya ketika Bapak Ibu memiliki seorang asisten pribadi yang dapat membantu mengerjakan berbagai hal sehubungan dengan administrasi pengajaran tersebut. Gemini adalah AI canggih yang dirancang untuk membantu mempermudah pekerjaan Bapak Ibu tersebut. Hal ini dimungkinkan karena Gemini merupakan sebuah language model yang dapat melakukan berbagai tugas, mulai dari membuat rencana pembelajaran, membuat soal ujian, hingga memberikan umpan balik kepada siswa. Bapak Ibu hanya perlu memberikan perintah singkat dan Gemini dapat langsung mengerjakan sesuai dengan instruksi yang diminta. Misalnya saja, Bapak Ibu ingin membuat rencana pembelajaran untuk materi pecahan. Bapak Ibu dapat mengetik, "Buatlah rencana pembelajaran interaktif untuk materi pecahan kelas 5." Lengkap dengan contoh soal dan permainan. Dalam waktu yang singkat, Gemini akan menyajikan sebuah rencana pembelajaran yang lengkap dan menarik seperti yang terlihat dalam simulasi ini. Semakin lengkap dan jelas instruksi yang disampaikan, Gemini dapat menyediakan hasil yang semakin akurat. Jadi, Bapak Ibu dapat langsung mencoba AI ini sekarang dan pastikan Bapak Ibu menggunakan akun Gmail pribadi, bukan akun organisasi, karena dalam beberapa kasus Gemini tidak dapat diakses jika menggunakan akun organisasi. Berikutnya, saya akan memperkenalkan tools lainnya yaitu Grammarly yang merupakan alat bantu penulisan berbasis AI. Grammarly dapat mengubah dan memperbaiki struktur kalimat yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Jadi, jika Bapak Ibu guru memiliki dokumen yang perlu diperbaiki, struktur kalimat bahasa Inggrisnya menjadi lebih akademik dan formal, maka Bapak Ibu dapat melakukan cross-check menggunakan bantuan Grammarly. Langkah pengerjaannya pun sangat mudah. Bapak Ibu dapat melakukan sign up menggunakan akun Gmail pribadi maupun organisasi, kemudian mengisi field berupa alamat email. Setelah Bapak Ibu terdaftar memiliki akun Grammarly, Bapak Ibu dapat mengakses menu New atau Upload. Menu New dipilih apabila Bapak Ibu memiliki beberapa kalimat atau paragraf yang perlu disesuaikan atau diperbaiki secara langsung. Sedangkan menu Upload dipilih jika Bapak Ibu memiliki file artikel yang seluruh isi dokumennya perlu disesuaikan. Pada saat memilih menu Upload, Bapak Ibu dapat langsung memilih file Word yang akan direview. Setelah file berhasil di-upload, dalam waktu yang singkat, file tersebut akan direview, diberi komentar, serta diberi rekomendasi perbaikan kalimat yang tepat untuk meningkatkan keakuratan dan profesionalisme dokumen Bapak Ibu. Hasil tampilan review yang dilakukan oleh Grammarly berupa garis highlight beserta penjelasan yang dapat dipelajari pada layar kanan website. Halo Bapak Ibu, saya Adrianus dan saya akan membawakan materi Google Form. Untuk membuat Google Form, maka Bapak Ibu perlu masuk ke laman Google Drive Bapak Ibu dan mengklik tombol New di sini. Pilih Google Form, kemudian Blank Form. Tombol itu akan membuka halaman Google Form kita. Saran saya, Bapak Ibu dapat langsung mengklik tombol Preview bersimbol mata di sini. Tujuannya, tombol itu akan membuka tampilan yang akan dilihat responden nantinya. Jadi, kita bisa selalu melihat perubahan yang kita lakukan dengan merefresh browser kita. Nah, bagian paling awal dari Google Form ini adalah judul dan deskripsi form. Bapak Ibu dapat mengganti judul yang nantinya akan dilihat responden, termasuk deskripsi terkait form ini. Kemudian,
kita akan masuk ke dalam pertanyaan-pertanyaan Google Form. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas short answer, multiple choice, checkbox, dan linear scale. Short answer adalah pertanyaan yang kita gunakan untuk mendapatkan jawaban bersifat isian dari responden. Sementara itu, multiple choice adalah pertanyaan yang kita gunakan jika kita ingin responden memilih salah satu opsi jawaban. Checkbox kita gunakan jika kita ingin responden memberikan satu atau lebih jawaban, dan linear scale kita gunakan jika kita ingin responden memberikan jawaban berupa pengukuran tertentu, seperti seberapa setuju, seberapa suka. Terkait short answer, maka hal menarik yang perlu kita ketahui adalah kita dapat membatasi jawaban pada format tertentu, misalnya hanya berupa angka. Hal ini biasanya diperlukan ketika kita meminta responden mengisi nomor induk siswa, nomor absen, dan sebagainya. Hal ini dilakukan dengan mengklik tombol titik 3 di kanan bawah, kemudian memilih respon validation, dan menyesuaikan opsi number serta is number. Kita bisa juga memberikan pesan yang akan muncul jika responden tidak melakukan hal tersebut. Misalnya menuliskan isi dengan angka. Hal ini akan muncul pada tampilan responden, dan kita bisa melihatnya melalui preview seperti ini. Berikutnya, terkait multiple choice, maka hal menarik yang dapat kita lakukan adalah menuliskan pilihan lainnya dan meminta responden mengisi sendiri jawabannya. Hal ini ideal jika kita ingin menanyakan pertanyaan tertutup yang semi terbuka. Misalnya, kita bisa menuliskan ingin study tour kemana dengan pilihan pantai dan pegunungan, namun juga menampilkan pilihan lainnya untuk melihat ide tambahan. Selain itu, multiple choice pun memiliki fitur shuffle option order yang akan mengacak list pilihan dalam pertanyaan. Hal ini ideal jika kita ingin menggunakan Google Form untuk mengadakan kuis. Terkait checkbox, maka hal menarik yang dapat kita lakukan adalah kita dapat menentukan berapa jawaban minimal atau maksimal yang dapat dipilih peserta. Hal ini ideal jika kita menggunakan Google Form untuk kuis dan menerapkan pertanyaan seperti pilih 3 dari 5 opsi yang benar. Untuk linear scale, kita perlu selalu ingat untuk menuliskan tolak ukur pada angka 1 sampai 5. Misalnya, apakah 1 itu sangat tidak setuju dan 5 sangat setuju, atau 1 itu sangat murah dan 5 sangat mahal. Lalu yang terakhir, kita perlu memastikan kita telah menggunakan fitur wajib jawab melalui tombol required ini. Hal ini untuk memastikan responden menjawab semua pertanyaan yang wajib dijawab. Jangan lupa juga bahwa kita selalu bisa menghias tampilan Google Form kita dengan tombol ini. Kita dapat mengganti jenis font, ukuran font, warna form kita, dan bahkan menambahkan gambar header dengan warna yang akan disesuaikan oleh Google Form. Setelah selesai membuat Google Form, maka cara mudah menyebarkannya adalah dengan melakukan copy-paste link preview yang telah kita buka sebelumnya ini. Seperti itu kurang lebihnya Bapak Ibu. Selamat menggunakan Google Form. Baiklah Bapak Ibu, kali ini saya akan membawakan materi pivot table dari Google Spreadsheet. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mencoba melakukan analisis data pivot table dari sebuah spreadsheet survei. Untuk mengakses pivot table, maka kita perlu klik tab Insert di sini, kemudian memilih pivot table. Data range menunjukkan data yang ingin kita gunakan. Biasanya, Google Sheet secara otomatis sudah memilih tabel kita secara keseluruhan. Namun, boleh saja jika Bapak Ibu ingin mengkonfirmasinya ulang. Untuk bagian Insert to, Bapak Ibu bisa memilih New Sheet, agar pivot table terbuka di halaman baru yang tidak akan memusingkan kita. Lalu, klik Create. Di sini, kita melihat berapa pilihan, yaitu rows, columns, values, dan sebagainya. Kita perlu memasukkan karakteristik pertama yang ingin kita nilai. Misalnya, kelas pada rows, dengan mengklik Add dan memilih kelas. Berikutnya, kita perlu memasukkan karakteristik yang ingin kita bandingkan. Misalnya, pilihan destinasi study tour pada bagian columns dan values. Caranya sama, yaitu dengan klik Add. Nah, kita perlu memastikan Summarize As terisi dengan Count Tab. Di titik ini, Bapak Ibu mungkin sudah menyadari bahwa kita mendapatkan perbandingan yang menggabungkan kelas dan pilihan destinasi. Nah, kita dapat memeriksa lebih jauh dengan menggunakan fitur Show As. Misalnya, kita ubah jadi percentage of column. Di sini, kita jadi bisa melihat bahwa ternyata kebanyakan yang memilih destinasi pantai adalah kelas 11 dengan angka 43,2%.
Dan kebanyakan yang memilih destinasi kota budaya adalah kelas 12 dengan angka 42,8%. Kita pun dapat mengubahnya menjadi percentage of row. Di sini, kita dapat mengetahui bahwa ternyata kebanyakan anak kelas 10, yaitu 51,1%, memilih destinasi pegunungan. Tidak hanya itu, ternyata jika dilihat per kelas, semuanya mayoritas memilih pegunungan, dengan kelas 11 mencapai 38,4% dan kelas 12 mencapai 40%. Kita mengetahui bahwa mungkin pegunungan adalah destinasi yang tepat. Pivot table memudahkan kita menganalisis data dengan lebih dalam secara sederhana. Saya harap informasi ini dapat membantu Bapak Ibu mengolah data dengan lebih dalam. Terima kasih dan selamat menggunakan pivot table. Halo, nama saya Fani Dwi Nurani. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kelas Dojo. Kelas Dojo adalah sebuah platform online yang dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif, interaktif, dan mengintegrasikan semua pemangku kepentingan dalam satu platform yang sama, sehingga terciptanya kemudahan berkomunikasi antar pihak-pihak yang berhubungan langsung terhadap proses pembelajaran. Kelas Dojo dapat digunakan dari jenjang TK, SD, SMP, dan SMA. Hal pertama yang harus dilakukan adalah memasuki website Kelas Dojo. User akan dihadapkan dengan berbagai peran, diantaranya adalah guru, murid, orang tua, kepala sekolah, atau koordinator wilayah. Yang akan dijelaskan di sesi ini diawali dengan peran guru untuk menggunakan Kelas Dojo. Untuk itu, user hanya perlu memilih peran teacher di halaman utama untuk diarahkan selanjutnya pada pembuatan akun guru. Setelah memilih teacher, user akan diarahkan untuk memasukkan akun emailnya dan setelah berhasil masuk, user akan disuguhkan dengan pilihan sekolah di mana guru tersebut mengajar. Sekolah yang terdaftar adalah seluruh sekolah yang ada di dunia. User hanya perlu memilih sekolah di mana user mengajar. Namun, Kelas Dojo juga memberikan opsi untuk guru yang tidak memiliki institusi atau lembaga resmi mengajar. Maka user dapat langsung memilih I don't teach in a school. Berikut adalah tampilan ketika user berhasil membuat akun. Di sebelah kiri, user dapat memilih Create New Class. Kelas Dojo juga menawarkan kolaborator jika ada untuk turut membantu user dalam mengelola kelas-kelas yang user ajar. Setelah ruang kelas digital telah berhasil dibuat, user dapat mengundang siswa melalui opsi Add Your Students. Ada beberapa opsi untuk mengundang siswa, salah satunya adalah membagikan barcode, invite melalui masing-masing email, atau membagikan kode kelas. Berikut adalah contoh barcode yang biasanya digunakan untuk mengundang siswa. Setelah berhasil mengundang siswa, tampilan kelas akan berupa beranda di mana user bisa memberikan apapun, baik itu pengumuman tugas, pengumuman acara, dan sebagainya. Di kolom message, user guru dapat secara langsung melaporkan kegiatan siswa kepada orang tua, begitupun orang tua dapat langsung bertanya kepada guru. Di kolom event, user dapat menambahkan acara-acara penting apa yang akan diadakan dalam waktu dekat. Berikut adalah contoh tampilan Kelas Dojo ketika siswa sudah bergabung di dalam kelas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Humata AI. Bapak Ibu juga mungkin membutuhkan asisten dalam merangkum makalah-makalah yang dianggap penting. Platform digital Humata AI adalah sebuah platform berbasis kecerdasan buatan yang dirancang khusus untuk membantu pengguna memahami dokumen, terutama studi ilmiah yang lebih cepat dan efisien. Bayangkan memiliki asisten pribadi yang bisa membaca seluruh jurnal ilmiah dalam hitungan detik dan memberikan ringkasan yang mudah dipahami. Itulah yang Humata AI lakukan. Langkah pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah masuk ke website Humata AI dan pilih sign up. Masukkan akun email dan password, atau jika sudah memiliki akun maka pilihlah login. Selanjutnya adalah memilih opsi upload untuk mengunggah paper yang akan ditanyakan. Pastikan paper dalam bentuk PDF. Tampilan menunjukkan beberapa paper yang sudah diupload. Pilih salah satu paper dan mulai tanyakan apa yang perlu ditanyakan. Humata AI juga akan memberikan opsi pertanyaan yang dianggap diperlukan untuk user untuk segera ditanyakan. Humata AI akan menjawab dan menunjukkan bagian mana dari paper tersebut di mana Humata AI diarahkan untuk menjawab.
Halo, saya Jane. Saya akan menjelaskan tentang aplikasi Dreambox Learning. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai Dreambox. Dreambox Learning menawarkan berbagai fitur dan manfaat yang dapat membantu guru, baik untuk pembelajaran matematika maupun reading atau membaca. Untuk pembelajaran matematika, maka pilih kotak biru Dreambox Math, lalu klik Explore More. Pada fitur topik, Ibu Bapak dapat mengeksplorasi beberapa menu, yaitu Research, Implementation, Algebra Ready, dan English Language Learners. Mari kita explore bagian Implementation. Di bagian ini ada beberapa fitur yang bisa kita akses, yaitu Experience, Dreambox Math, Dreambox Reading, Pivot Interactive, Mystery Science Textbook, Social Studies Textbook. Apabila kita klik Experience, maka akan tampak seperti ini. Pada setiap menu yang kita pilih, akan selalu muncul menu Setup dan Rostering. Menu Setup digunakan untuk menyiapkan akun dan perangkat agar siap digunakan dengan Dreambox Learning. Menu Rostering berkaitan dengan pengelolaan data pengguna, khususnya dalam konteks pendidikan di sekolah, mencakup penambahan dan pengelolaan siswa dan guru, pembuatan kelas, dan lain-lain. Karena kita fokus pada pembelajaran matematika, maka mari kita lihat pada bagian algebra. Apabila Ibu Bapak klik Algebra ID, maka akan tampak halaman seperti ini. Untuk mengetahui fitur ini, Ibu Bapak bisa mengklik Request Demo. Selanjutnya akan masuk pada halaman ini yang menginformasikan produk-produk yang bisa dipilih oleh Ibu Bapak. Selanjutnya, apabila Ibu Bapak mengklik Research and Impact, maka ada beberapa pilihan menu, yaitu Sample Lessons, Standard Alignment, Teacher Tools, Activities, dan Research. Apabila kita klik Sample Lessons, maka kita bisa memilih contoh-contoh pada setiap tingkatan, yaitu tingkatan TK, kelas 1, sampai dengan kelas 8. Untuk TK, maka contohnya adalah seperti yang tampak pada layar ini. Ini adalah contoh bahan yang tersedia untuk kelas 4. Selain Sample Lessons, mari kita coba lihat fitur di dalam menu Teacher Tools. Dalam menu ini, sama seperti di menu Sample Lessons, kita bisa memilih mulai dari TK sampai dengan kelas 8. Ini adalah tampilan menu untuk tingkat TK. Untuk mengetahui lebih spesifik, Ibu Bapak dapat mengklik mengunduh. Isinya adalah seperti ini. Berikutnya, mari kita explore Dreambox Reading. Dreambox Reading adalah platform pembelajaran membaca online adaptif yang dirancang untuk siswa dari tingkat TK sampai dengan kelas 5. Dreambox menawarkan berbagai macam latihan membaca, termasuk membaca nyaring, membaca dalam hati, menjawab pertanyaan pemahaman, dan menulis tentang apa yang telah dibaca. Ini adalah salah satu contoh yang bisa diakses oleh Ibu Bapak dengan mengunduh petunjuknya. Seperti halnya di bagian matematika, Ibu Bapak dapat memilih sesuai dengan tingkatan dan mencoba melihat isi dari sampel lessons tersebut. Misalnya, ini adalah tampilan dari Sample Lessons PATK. Untuk mengeksplor tingkatan lain, Ibu Bapak bisa memilih menu sesuai dengan tingkatannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa pada video-video yang akan datang.